wa tuqaddira nuzulahu, dan engkau pun mengira-ngira nuzulahu bika, datangnya kematian dengan engkau, fi kulli waqtin, pada tiap waktu. Mengira-ngira, menganggap kematian itu datang pada tiap waktu. Pada tiap waktu aja kita ingat lawan mati. Nah, cuma maksud ingat lawan mati ini nang apa? Ingat siapa tahu aku mati, siapa tahu aku mati. Kada kayak itu sebenarnya. Sebenarnya dimaksud ingat dan mati ini, ingat lawan mati ini, kita harus sadar bahwa aku kaina diadili orang. Itu maksudnya. Aku ini kena bila mati diadili orang, dihisap orang. Ada kalanya hisapnya baik, ada kalanya hisapnya buruk. Itu tergantung kita sekarang. Jadi maksud ingat dan mati itu bukan mun aku mati kada ingat situ aja. Aku ini kena bilanya selesai wafat, selesai umurku habis di dunia, aku dihisap orang. Bisa ujung-ujungnya aku masuk neraka, bisa ujung-ujungnya aku masuk surga. Nah, itu maksud hasil dari ingat lawan mati. Sadar bahwa aku ini dihisap orang, diadili orang. Apakah aku kena dipersulit orang atau dipermudah? Nah, maka seluruhnya itu jawabannya adalah dari hidup kita ini. Kalau dari hidup kita ini suka mempermudah lawan orang, ada mempersulit lawan orang, maka dipermudah orang juga kena. Karena di akhirat. Nah, ini maksudnya ingat lawan mati ini. Bukan ingat lawan mati lawan sedih, meninggalkan anak, lawan bini, kada itu. Kada itu maksudnya. Nah, ini minimal dzikrul maut pemahamannya ya kita, bahwa aku kaina suatu saat akan diadili, dihisap oleh Allah Ta'ala setelah kematian tuh mati misalnya, lalu dikubur. Nah, kubur ini alam barzah namanya. Jadi letak alam barzah ini antara dunia lawan akhirat. Keluar dari dunia tapi belum masuk ke akhirat, disebut barzah namanya. Nah, alam barzah ini jadi kita orang yang ingat on mati nih, mun aku habis umur nih, kayak apa kena keadaanku dalam barzah? Apakah seperti jurang neraka atau seperti kebun-kebun surga? Yang menentukannya secara syariat kita juga waktu di dunia ini nih. Hendak maulah kayak istana surga di kubur ya kita juga. Hendak model kayak jurang api neraka di kubur ya kita juga. Nah, kada orang kada aja kita bang juga. Masing-masing aja kita. Cinta benar lawan bini misalnya, bini putri Indonesia nih, pas kita mati umpatlah bini ke kubur, ada umpat. Nah, ada akunnya umpat bik belaki aja. Sama juga bini meninggal, aku napian pertajun per kubur juga ada akun jelo kok. Nah, jadi adil aja tuh. Adil aja. Jadi mun hendak kita aja kita hendak nyaman kena dikubur. Nah, sekarang kita menentukan. Nah, ini yang disebut ingat lawan mati. Maka itu. Jadi kalau ingat lawan mati kada berefek kepada nang perkara kayak itu belum bujur lagi ingat lawan matinya. Nah, ini pemahaman dzikrul maut yang paling sederhana aja kita. Dzikrul maut. Itulah yang disebut mukmin. Orang mukmin itu disuruh berisi amal hati yang disebut dzikrul maut supaya baik akhlaknya, baik kelakuannya, mau membaguskan hati ya kita. Satu dulu pemahaman dzikrul maut. Cuma oleh para ulama ahli hikmah pulang lah. Jadi kalau orang nih ingat lawan mati, musyalah aku isuk mati aja, musyalah aku seminggu lagi mati, ini bagus aja nang ini. Tapi kalau menurut ulama ahli hikmah arifin, nah ini termasuk sangat minimal ya kita, sangat minimal, dan masih ada syirik yang samar di situ. Nah, misal contoh. Tapi ini sudah bagus lah. Ini kita memahami lagi supaya lebih selanjutnya aja kita. Supaya jangan ilmu itu ingat sebatas paham tapi kada menyelami dalamnya. Nah, jadi ingat lawan mati itu zahirnya yang sudah kita bahas tadi, berdampak kepada kita hendak membersihi hati, hendak memperbaiki kelakuan, menjauhi kemaksiatan. Nah, itu ingat mati secara zahir. Nah, lalu ingat mati secara zahir harusnya sampai ke batin-batin. Kalau ingat zahir aja ya kada sempurna amal ingat lawan mati ini.
Di mana kada sempurnanya? Contoh misalnya, musyalah aku mati minggu kaina, musyalah aku mati isuk. Nah, anggaplah musyalah aku siapa tahu aku mati minggu kaina, misal nang kayak itu. Berarti seminggu lagi nya hidup tuh, paham lah. Berarti nya merasa sekarang nya hidup, matinya kaina, paham lah. Nah, merasa baisi sifat hidup, disinilah syirik yang samar ngarannya kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi parasanya mati ini untuk kaina, bila sudah dicabut aja lanjar mati. Padahal sebenarnya kita ini tulis Al-Quran dipadahkan Allah Ta'ala sudah memadahi. Zahirnya zikrul maut, kita sampai ke dalam memahami zikrul maut. Ingat bahwa kita ini sebenarnya kada mahadang kaina, kita tuh sudah mati sebenarnya. Yang ada ini cuma keelokan Allah Ta'ala, kebaikan Allah Ta'ala. Nah ini jangan kita aku kena usilah aku seminggu lagi mati aja. Berarti ini pang mati kah hidup kah? Hidup. Nah ini salahnya di sini. Salahnya di sini. Makanya orang bahari yang soleh-soleh ingat lawan mati itu maksudnya ingat bahwa seorang ini akan diadili, bukan habis umur sebenarnya. Tapi kalau ingat mati habis umur itu bujur aja, itu tahapan mukmin lah, pas saja sudah. Ini kita menyelami zikrul maut sampai ke batin-batinnya. Nah, siapa tahu juga seminggu kena mati aja. Berarti ini pang ada mati kah? Hidup kah? Nah kalau kita merasa hidup, ini disebut syirik naranya. Padahal yang sebenar-benar bersifat hayat hanya Allah dalam sifat 20. Lalu kisah makhluk ini seluruhnya menunjuk kepada kehebatan Allah. Nah, jadi makhluk ini dalam Quran dicap innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah, jar bahasa guru sekumpul bahari mati lawas. Nah, mati lawas. Ingat, musyalah kau mati, apabila nyawa hidup. Nah, ini menambah pemahaman nih. Siapa tahu aku esok mati, apabila nyawa hidup. Nyawa hidup apabila. Nah, maka yang bujurnya itu kaina aku dihisap diadili oleh Allah. Kalau mati kita ini mati lawas ya kita. Bayang adan ini seluruhnya kisah kebaikan Allah. Nah, kisah kebaikan Allah sampai waktunya dihisap orang kaina. Jadi kita beramal, disuruh beramal. Sebelum beramal kadeda amalnya karena belum beramal. Imbah beramal ampih pulang, kada kelihatan pulang amalnya. Wayah beramal hanyar ada amalnya kita nih. Nah, orang yang paham bahwa inya sebenarnya sudah ya kita sudah memandang bahwa dirinya adalah bersifat mati, inya kada pernah merasa baisi amal. Sebelum beramal kada ada baisi amal. Ketika beramal tetap kada ada baisi amal. Sudah tuntung beramal yang kayak itu tuh bang juga sudah kada daya bisa amal juga. Nah, maka yang ada ini seluruhnya kebaikan Allah Ta'ala saja. Nah, maka sadar bahwa kita ini sebenarnya adalah bagian dari rahmat Allah, bagian dari anugerah Allah. Nah, adanya kita bercongol ini bagian dari anugerah Allah, kebaikan Allah, keelokan Allah. Nah inilah yang disebut ingat mati yang sesungguhnya secara batiniah, secara batin ya kita. Nah jadi dua kita pakai. Kadang-kadang kita ingat aku kena habis umur, habis masa kebaikan Tuhan dihisap orang. Nah satu. Nah itu satu secara zahirnya. Nah lalu kita perdalam pulang sampai kepada batinnya bahwa sekarang ini seandainya aku ini kawa berbuat baik, kawa beramal, kawa mengerjakan kebaikan-kebaikan, kawa menghindari kemaksiatan, seluruhnya itu kau cuma pertolongan Allah Ta'ala aja, kebaikan Allah Ta'ala aja. Nah ini. Nah sedangkan aku pang japian jadi kita aku pang, nah jadi kita mati lawas. Nah, selesai dah tuh. Mati lawas. Nah, kenapa kau sembahyang? Ditolongi Allah. Kenapa kau bersedekah? Ditolongi Allah. Nah, amun kita pang hakikatnya ya mati lawas saya sudah. Nah, paham dan sadar keadaan yang kayak itu, inilah batinnya orang yang dikerul maut sebenarnya. Nah, maka ketika kita telah membaca berdoa ya Allah,
barik li fil maut, berkati ulun waktu kematian, wa bima ba'dal maut, dan sesudah terjadi kematian. Itu yang dilihati itu adalah kehebatan Allah, sifat hayatnya Allah, itu yang dilihat ya kita. Nah, sebab kita ini kada perlu dilihat lagi, memang sudah kada ada kisahnya, bapak melihat yang kada ada. Yang dilihatin itu yang jelas ada berisi kebaikan. Siapa nih itu? Allah. Nah, bapak kita melihat, memikirkan yang kita yang kada ada, kada perlu dibicarakan lagi, kada perlu dipikirkan. Yang direnungin itu kisah kebaikan Tuhan itu, nah yang dilihati. Nah, inilah hakikat yang sebenar-benarnya orang ingat lawan mati, yaitu melihat atau kagum dengan hayatnya Allah Ta'ala. Nah, itu kagumnya kita. Disambat kada perlu disambat juga, Allah Ta'ala tuh mulai bahari sudah sini kakak itu pang sudah. Nah, kagumnya kita dasar bujur Allah Ta'ala baikan benar. Nah, dan kebaikan sini nampak benar ya kita. Nah, barang siapa terlihati akan kisah kehebatan Allah, nah hilanglah kisah tentang dirinya. Nah, merasa kadada berisi kisah, inilah yang disebut zikrul maut yang sebenar-benarnya. Nah, inilah yang disebut zikrul maut yang sebenar-benarnya. Nah, jadi kalau kita menganggap bagus bener ingat on mati aja, lalu mengatakan mun aku mati kinalah meninggalkan bini, meninggalkan anak, nah aku bersih siapa ya? Nah, siapa tahu minggu kaina lalunya merasa hidup nih. Nah, ini di sini ada kita siwahnya sedikit, merasa hidup. Lo kayak apa? Hidup kita ini sebenarnya adalah kisah yang menunjuk kepada kehebatan Allah. Nah, kayak itu supaya jangan sebuko nih. Hidup kita ini termasuk seluruh alam semesta ini sebuah kisah yang menunjuk kepada hebatnya Allah Ta'ala. Kalau hebatnya Allah Ta'ala itu diperinci, nah kudratnya, iradatnya, wujudnya, hayatnya, nah, mencongkong kita. Kisah siapa tuh? Kisah kekuasaan Allah. Mencongkong si Anu, kisah siapa nih tuh? Kisah kehebatan Allah. Nah, kalau dirinci ya iradatnya, kudratnya, hayatnya, dan seluruhnya tadi. Nah, itu kisah kebaikan Allah.